Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح Kiai Haji Raden Panji Muhammad Sya'rani, Raden Kiai Haji Hasim Ma'sari, Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin, Kiai Haji Abdul Muhid Anwar, Raden Ayu Qurratul Aini, Nyai Antai Masakama, Bapak Setia Budi, Bapak Edi Priyanto, Sayyulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk ahli kubur keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa hadir di majelis ini, di Majelis Al-Anwar. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, dan saya doakan mudah-mudahan hidupnya semuanya berkah, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan perlindungan dari Allah semuanya, dari bahaya apapun, dari penyakit apapun, termasuk yang sekarang sedang viral yaitu penyakit corona. Tetapi yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh takut sama corona. Waspada boleh, tapi takut jangan. Karena kalau sampai takut kepada corona, bisa membawa kita kepada kesyirikan. Yang menciptakan corona siapa? Allah. Maka dekat-dekat sama Allah, minta lindung kepada Allah. Jangan sampai lebay seperti gambar yang biasanya di-share sampai kayak gini. Nggak usah, biasanya Pak Juli ini nge-share kayak gini. Opo wae, gak penting belas ya. Gara-gara takut sampai botol aqua galon dijadikan penutup kepala. Jangan, itu berlebihan. Takut tidak boleh, waspada boleh, takut jangan. Ada yang sampai seperti ini, antri. Ini berlebihan, takut yang berlebihan, dan ini bahaya kalau seperti ini. Ada yang seperti ini, kan gak penting semuanya. Ada lagi yang seperti ini, antivirus. Oh iki, saya ngelihat pengen ketawa tapi takut dosa. Ada yang sampai gini, pempes anaknya loh dipakai. Oh iki maksudnya gitu loh. Kan nggak penting kan, lebay. Jangan terlalu takut. Nah, ini untuk pecandu rokok. Untuk Pak Herman ini ada. Untuk masker perokok berat itu ternyata ada ya. Jadi kalau memang kita mau pakai masker, ya masker biasa saja. Nggak usah berlebihan seperti itu. Kayak takut sampai gak mau bersalaman. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai takut. Waspada boleh, tapi takut jangan. Tinggal dekat-dekat sama Allah, minta kepada Allah perlindungan. Banyak wirid-wirid, zikir-zikir yang bisa kita amalkan untuk melindungi dari hal itu semuanya. Ijazah-ijazah dari para ulama, seperti yang diijazahkan oleh Maulana Habib Lutfi. Ini diijazahkan untuk umum. Kita tinggal mengatakan qabilna al-ijazah, langsung amalkan. Luar biasa. Coba
semuanya mengatakan qabilna al-ijazah. Bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini ijazah dari Habib Lutfi bin Yahya, dan ini untuk umum semuanya. Tinggal mengatakan qabilna al-ijazah, langsung praktekkan, amalkan setiap habis sholat. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Banyak, bahkan dari mbah saya diberikan ijazah juga kepada ibu saya, bahkan keluarga saya mengamalkan semuanya. Bahkan kiai-kiai di Madura, Sampang, Bangkalan, Sumeneb banyak yang mengamalkan. Ada doa yang seperti ini. Ini biasanya diamalkan oleh kiai-kiai Madura. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun bit-ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini Hayyun somadun baki walahu kanafun waki subhanal malikil khallaq. Ini diamalkan kiai-kiai Madura untuk menghadapi wabah-wabah penyakit seperti taun dan lain sebagainya. Coba bersama-sama kita belajar. Diikuti saya. Ya, 1, 2, 3. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun bit-ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini Hayyun somadun baki walahu kanafun waki subhanal malikil khallaq. La ilaha illallah amanum minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun bit-ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini Hayyun somadun baki walahu kanafun waki subhanal malikil khallaq. Ini perlindungan kepada wabah-wabah yang berbahaya, termasuk penyakit taun. Di sini ada tawasul kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku minta perlindungan kepadamu dengan berkah, dengan kemuliaan lafaz la ilaha illallah dari wabah-wabah penyakit. Tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, tawasulnya juga kepada Muhammadur Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Saya ini sekarang sedang rusak dengan taun, dengan wabah penyakit. Dan ini juga tawasul dengan Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani, Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin al-Bulqini. Baru disebutkan Hayyun, engkau yang maha hidup, Somadun, engkau tempat bergantung segala sesuatu, Baki, engkau yang kekal, Walahu kanafun waki, yang bisa mencegah segala sesuatu, Subhanal malikil khallaq, maha suci engkau yang maha menguasai dan maha pencipta. Itu diamalkan oleh kiai-kiai di Madura. Hafal semuanya. Sudah hafal semua? Jadi foto lah. Enggak hafal, enggak difoto. Difoto Pak Munas. Baru di-share. Saya ngapik kameranya ya. Boleh diamalkan zikir-zikir seperti itu, banyak sekali. Kalau misalkan susah Ustaz ngafalkan yang kayak gini, baca yang sudah biasa kita kenal. Ada Rotibul Haddad, ada Rotibul Atos, ada Wirdul Latif yang biasa dibaca di pagi hari dan sore hari. Itu banyak doa-doa perlindungan, contohnya yang ada di Wirdul Latif.
Contohnya yang ada di Wirdul Latif seperti ini. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan apa yang terdapat di dalamnya. Pokoknya kita berlindung dari keburukan, termasuk wabah-wabah penyakit dan lain sebagainya. Ini ada di dalam kitab Wirdul Latif yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada lagi doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk kebaikan yang tidak disangka, dan aku berlindung denganmu daripada bencana yang mengejutkan. Oh, pokoknya bencana apa saja yang mengejutkan kita minta perlindungan dari Allah. Silakan difoto. Sing apik Pak Freddy. Langsung di-share. Monggo sambil difoto kita coba yang perlindungan dari wabah penyakit bersama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'nun bit-ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin al-Hanafi Sayyidi Sirajuddin al-Mulqini Hayyun samadun baqi Walahu kanafun waqi Subhanal malikil khallaq. Diamalkan habis sholat, baca ijazah dari Al-Habib Lutfi bin Yahya. Ini juga zikir-zikir dari para kiai-kiai Madura, dihafalkan, aman insyaallah. Wong yang nyiptakan corona itu siapa? Allah. Ya minta lindung kepada Allah. Jangan malah menakut-nakuti orang, ditakut-takuti. Ternyata sudah disebutkan di dalam kitab Iqra. Hah? Iqra dijadikan dalil. Hello, saya pengen ngomong pret gitu tapi gimana gitu. Iqra dijadikan dalil terus disebarkan dengan bahasa yang kayaknya bijak. Ternyata corona sudah disebutkan sejak zaman dahulu di dalam kitab Iqra, kitabnya Pak Herman. Masya Allah. Gak bisa. Dalil kita itu cuma 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Terus nambah 1, Iqra gitu. Hah? Yang dijadikan dalil tulisan corona kholaqa zamana kadzaba. Terus diartikan corona tercipta di zaman kedustaan. Nah itu kelihatan bodohnya, nggak bisa bahasa Arab. Padahal corona itu artinya kalau dalam bahasa Arab menemani. Kalau yang penyakit corona di dalam bahasa Arabnya itu pakai huruf K. Kuruna, itu corona. Kholako artinya menciptakan, bukan diciptakan. Kalau mau diubah menjadi diciptakan, khuliko. Jadi fi'il madi majhul. Ini bahasa Arab. Fi'il mudhari. Cok ngarang Pak Herman. Terus kadzaba itu artinya berbohong, berdusta, bukan kedustaan. Kalau mau kalimat kedustaan itu harus bentuk masdar, kadzibun. Jadi kalau mau kalimatnya corona diciptakan di zaman kedustaan, harusnya bukan corona kholaqa zamana kadzaba, tapi apa? Kuruna khuliqa fi zamanil kadzib. Itu yang benar. Corona diciptakan di zaman kedustaan. Seharusnya gitu baru ngomong, woi bener di Iqra. Di Iqra nggak gitu kok. Ya, jadi nggak usah berlebihan. Waspada boleh, takut jangan. Tetap ada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Dekat-dekat sama Allah. Zikir yang banyak, wirid yang banyak, Wirdul Latif. Nah, kita kan sering ngamalkannya Rotibul Haddad dan Rotibul Atos. Wirdul Latif belum kita amalkan, belum kita praktekkan di masjid, belum. Baca, coba searching, banyak sudah. Wirdul Latif itu biasanya dibaca di pagi hari dan sore hari. Nah sekarang cuma Allah menurunkan satu wabah penyakit, langsung semuanya repot, semuanya sibuk nyari masker yang aneh-aneh untuk menanggulangi, mencegah corona. Tapi ketika Allah mengingatkan dari dulu, jaga sholat, gak pernah.
tutup aurat, gak nutup. Lah nutupnya ya cuma itu, pakai masker cuma karena takut corona. Nah, untuk anak-anak Banjari ini ya, nanti jangan nyari cewek yang kayak gitu ya, nutupnya cuma pas ada wabah penyakit corona ditutup wajahnya. Cari yang benar-benar menutup aurat. Kalau perlu yang gak mau dilihat orang dan gak mau melihat orang. Oh, keren itu. Kalau ada orang yang kayak gitu, datangi langsung ngomong, ya ukhti, Masya Allah, saya ini orang biasa, tapi aku punya cinta luar biasa untukmu. Oh no, keren dah. Ya, iya harus gitu. Langsung nyanyi habis itu. Nyanyi lagunya apa? Kok mundur alon-alon? Cinta luar biasa itu loh, nyanyinya siapa? Hah? Gimana kalimatnya? Aku apa? Apa? Gimana? Aku tak pernah apa? Aku tak punya. Oh, hafal. Ya tapi jangan gitu nyanyinya, biar lebih romantis itu ubah liriknya. Aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanya wifi-nya tetangga, numpang di sana. Gitu loh. Itu namanya curhat ya, bukan katakan cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, kesimpulannya Pak Herman, waspada boleh, takut jangan. Update status Menantang? jangan juga ya. Panik? Biasa aja lah ya. Kalau pakai masker ya masker biasa aja, nggak usah aneh-aneh kayak gitu sampai pampers anaknya dipakai, nggak usah kayak gitu ya, biasa saja. Masker ya masker normal aja, pakai masker normal. Waspada tapi tetap nggak boleh menantang. Malaikat nggak tahu masalah corona, wis mau kena corona nggak kena corona, kalau waktunya mati. Ojo nantang itu namanya ya, nggak boleh kayak gitu.